Adik-adik sekalian, bertemu kembali bersama dengan saya di kelas biologi. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik adik-adik sekalian, mari kita mulai pelajaran kita. Hari ini seperti yang Bapak sudah katakan, kita akan pelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, sebelum saya masuk ke dalam materi, coba perhatikan di lingkungan sekitar kalian atau bahkan di pekarangan rumah kalian. Saya yakin pasti ada tanaman atau pasti ada tumbuhan seperti misalnya pohon. Ya. Nah, jika kalian amati pohon itu, semakin hari dia akan semakin tinggi, bukan? Dan juga semakin besar. Nah, pernahkah terlintas di benak kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa pohon itu semakin hari bisa semakin tinggi dan juga bisa semakin besar? Ya, nah pertanyaan itulah yang akan kita jawab pada kesempatan kali ini. Jadi adik-adik sekalian, simak penjelasan berikut ini dengan baik supaya kalian paham mengenai fenomena-fenomena sederhana yang mungkin terjadi di sekitar kalian. Nah, seperti yang terlihat di slide, di sini ada benih yang bertumbuh menjadi pohon yang tinggi dan besar. Tadi saya sudah tanyakan, apakah kalian pernah melihat fenomena ini dan mengapa proses ini bisa terjadi? Inilah yang akan kita jawab dalam video kali ini. Nah, sekarang kita lihat jaringan tumbuhan. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jadi ingat ya, kemudian jaringan ini juga nanti akan bergabung membentuk yang namanya organ. Kemudian organ-organ juga akan membentuk yang namanya sistem organ, dan selanjutnya membentuk yang namanya organisme atau individu ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam pembahasan jaringan tumbuhan ini, yaitu secara umum jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah, karena sel-sel yang terdapat dalam jaringan meristem ini terdiri dari sel-sel yang masih muda, sehingga fungsinya menjadi perbanyakan sel. Nah, meristem itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sementara jaringan dewasa adalah jaringan yang selnya tidak bisa melakukan pembelahan lagi. Karena apa? Jaringan dewasa ini merupakan hasil diferensiasi dari jaringan meristem. Nah, jaringan dewasa dibagi menjadi beberapa bagian atau beberapa macam, yaitu jaringan epidermis atau jaringan yang ada pada paling luar, kemudian jaringan parenkim yang mengisi struktur dari organ itu, kemudian jaringan vaskular atau jaringan pengangkut yang nantinya membentuk floem dan xilem, kemudian jaringan penyokong atau jaringan penguat, dan jaringan gabus. Nah, gabungan dari semua jaringan inilah yang nantinya membentuk organ seperti akar, batang, daun, dan bunga. Nah, untuk buah ini merupakan manifestasi dari bunga, karena bunga yang berubah menjadi buah. Pembahasan kita hanya berfokus pada meristem primer dan meristem sekunder. Oke, kita lihat apa sih ciri-ciri dari jaringan meristem itu. Oke ya. Nah, ciri-cirinya yang pertama, sel yang ada pada meristem masih muda, ya, sehingga tadi dia berfungsi untuk melakukan pembelahan. Yang kedua, dinding selnya masih muda, ya, karena selnya masih muda, otomatis dindingnya juga masih muda. Kemudian ukurannya juga kecil, ya, dan rapat, ya. Kemudian vakuolanya kecil, ya. Ingat, pada tumbuhan vakuola itu besar, tetapi karena selnya masih muda, vakuolanya itu kecil, bahkan sampai tidak kelihatan. Nah, inilah yang menjadi ciri-ciri dari jaringan meristem.
Oke. Nah, selanjutnya kita lihat jaringan meristem yang pertama, yaitu jaringan meristem primer. Ya, jaringan meristem primer itu merupakan meristem yang utama dalam tumbuhan. Kenapa dikatakan yang utama? Karena jaringan meristem inilah yang berperan dalam pertumbuhan primer. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan primer? Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang memungkinkan tumbuhan itu bisa tumbuh semakin tinggi. Itu, ingat ya. Kemudian, meristem primer ini terdapat pada tumbuhan monokotil dan juga dikotil. Jadi, baik tumbuhan monokotil dan dikotil itu sama-sama bisa tinggi. Karena ada apa? Karena ada meristem primer. Oke. Kemudian meristem primer dibagi menjadi dua, yaitu meristem apikal dan meristem interkalar. Meristem apikal adalah meristem yang ada di pucuk dan di ujung akar. Sementara meristem interkalar adalah meristem yang ada di ruas batang. Jadi, kenapa bisa semakin tinggi dan semakin panjang? Itu karena adanya aktivitas apikal yang ada pada meristem ini. Nah, untuk lebih jelas perhatikan gambar ini. Nah, meristem apikal ini berada pada pucuk dari tanaman itu, sehingga meristem apikal ini merangsang pertumbuhan sehingga tanaman ini semakin tinggi. Oke. Kemudian meristem apikal yang ada pada ujung akar merangsang pertumbuhan akar ini sehingga semakin panjang. Jadi meristem apikal pertumbuhannya itu vertikal ke atas yang ada di ujung. Kemudian meristem interkalar, ya, meristem interkalar adalah meristem yang ada di ruas antar batang. Jadi meristem ini juga yang memungkinkan pohon itu atau tumbuhan itu bisa semakin tinggi. Nah, meristem apikal dan meristem interkalar sifat pertumbuhannya adalah vertikal, baik ke atas maupun ke bawah. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya untuk lebih jelas perhatikan. Nah, meristem apikal yang tadinya di pucuk itu merangsang pertumbuhan tunas apikal sehingga tanaman itu bisa semakin tinggi. Nah, sementara pertumbuhan meristem apikal yang ada di ujung akar, di situ nanti akan terjadi pertumbuhan, yaitu yang pertama ada daerah pembelahan atau proliferasi, yang kedua ada daerah pemanjangan atau elongasi, dan yang ketiga ada daerah pendewasaan atau maturasi. Nah, inilah yang disebut juga dengan zona diferensiasi. Baik, yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem sekunder disebut juga meristem lateral karena pertumbuhannya itu ke samping. Jadi karena keberadaan meristem sekunder yang membuat batang pohon itu bisa menjadi besar. Nah, meristem sekunder hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Jadi pada tumbuhan monokotil ini tidak ada. Maka kalau kalian perhatikan pohon mangga dengan pohon kelapa, kalau pohon mangga itu semakin hari batangnya akan semakin besar, ya. Tetapi kalau pohon kelapa, coba perhatikan makin ke ujung, maka pohon itu batangnya tidak akan semakin besar, bahkan semakin mengecil jika semakin ke atas. Nah, itu menandakan bahwasanya meristem sekunder hanya ada ditemukan pada tumbuhan dikotil. Nah, meristem sekunder itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kambium vaskular dan kambium gabus. Jadi, kenapa bisa semakin besar? Itu karena adanya kambium. Jadi, karena adanya aktivitas kambium inilah, makanya pohon batangnya bisa semakin besar. Kalau kalian perhatikan pada gambar ini, nah ini merupakan batang dari pohon ya, yang mana terjadi pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan sekunder itu terjadi karena hasil aktivitas dari jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Jadi batang ini bisa besar karena adanya aktivitas dari kambium dan kambium gabus, sehingga dia semakin besar.
Demikianlah pembahasan kita mengenai struktur jaringan tumbuhan. Nah, sekarang terjawab kan mengapa pohon itu semakin tinggi dan semakin besar. Kenapa? Karena adanya meristem primer yang dipengaruhi oleh apikal dan adanya meristem sekunder yang dipengaruhi oleh kambium. Sekian materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.